Salam guru penggerak, salam guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Namun perkenalkan, saya Dengin Fazlum Rahmat Baru, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 1 Moro. Lalu, kesimpulan dan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Guru yang tepat harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tujuannya agar murid dapat dituntun dengan selamat dan bahagia sesuai dengan kodratnya. Dalam budaya positif, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang terakhir adalah pendekatan segitiga restitusi. Dalam budaya positif, maka disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri murid di sekolah tanpa hukuman dan hadiah. Melalui disiplin positif, anak dapat memahami dan menyadari bahwa tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan dari motivasi orang lain atau motivasi eksternal. Disiplin positif dapat diterapkan dan tidak hanya di sekolah, akan tetapi juga dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sosial anak. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang menjadi motivasi dalam perilaku manusia untuk mampu melakukan sesuatu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi eksternal. Seseorang bisa melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari orang lain. Sedangkan motivasi perilaku manusia secara internal adalah menjadi diri mereka yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari motivasi perilaku manusia ini, yang didorong dalam budaya positif adalah motivasi perilaku manusia secara internal. Kenapa? Karena seseorang anak dapat menjadi diri mereka sendiri sesuai dengan diri mereka yang berdasarkan pada nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya ada dorongan dalam diri anak itu sendiri. Lebih lanjut, dalam disiplin positif diketahui posisi kontrol guru ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, 2, guru sebagai pembuat rasa bersalah, 3, guru sebagai teman, 4, guru sebagai pemantau, dan 5, guru sebagai manajer. Bila posisi guru sebagai posisi kontrol manajer, maka pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan muridnya, memotivasi murid untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid itu sendiri. Guru dalam posisi ini sejatinya adalah membimbing dan menuntun murid untuk mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas seluruh perilaku yang dilakukannya. Poin yang keempat dalam budaya positif adalah bagaimana mewujudkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama
dengan seluruh murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang mereka dapat percayai dan mereka dapat yakini. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang mudah diingat dan mudah dipahami serta mudah diterapkan di sekolah. Dalam keyakinan ini, maka setiap guru dan juga murid harus menyepakati hal-hal apa saja yang dapat diyakini dan dipercaya serta mudah diingat oleh setiap murid agar mereka bisa menilai diri sendiri dan dapat bertanggung jawab. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Posisi guru dalam hal ini adalah sebagai posisi kontrol manajer dalam 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Adapun tujuan segitiga restitusi adalah mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah mewujudkan hal tersebut adalah dengan setiap permasalahan atau perilaku murid, maka dilakukan langkah-langkah pendekatan segitiga restitusi. Dengan langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang telah disepakati sebelumnya. Adapun koneksi antar modul dalam pendidikan guru penggerak adalah sebagai berikut. Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, maka hubungannya dengan modul 1.4 disiplin positif adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka dapat memudahkan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid melalui menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya masing-masing agar selamat dan bahagia. Koneksi antar modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.4 adalah melalui budaya positif di sekolah, nilai dan peran guru dapat terwujud dan mendorong kolaborasi antar warga sekolah. Selain itu, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah disepakati dapat dijalankan bersama karena ada kolaborasi antar warga sekolah. Lebih lanjut, koneksi antar modul pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 1.4 budaya positif adalah perubahan yang diharapkan dalam visi guru penggerak, yaitu budaya positif di sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan hal tersebut, dalam menyusun perkasa perubahan harus berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Jadi, dari modul 1 ini, dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat mendasar untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid.
Adapun refleksi saya pada koneksi antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 budaya positif adalah dengan pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban saya adalah konsep-konsep inti yang saya pahami dalam modul budaya positif yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti ini saya sebagai guru harus dapat wujudkan dalam tindakan dan membagikannya kepada sesama guru di sekolah sehingga nanti dapat adanya budaya positif di sekolah. Pun hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan saya saat menerapkan perilaku manusia yaitu berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik pada murid karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum pada murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah sebelumnya saya dalam posisi kontrol sebagai teman atau pemantau bagi murid. Seharusnya saya menjadi manajer dalam menangani murid yang bermasalah berdasarkan pendekatan restitusi. Selama ini saya menganggap bahwa saya adalah teman dan juga sebagai pemantau bagi murid ketika ada masalah. Namun yang seharusnya dan sebenarnya dan setepatnya adalah saya menjadi kontrol sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Jawabannya adalah pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah yaitu ketika saya menangani murid yang terlambat di sekolah dan murid yang ribut dalam diskusi kelompok pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai dan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah guru harus posisi kontrolnya sebagai manajer agar murid dapat mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol guru, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu diliputi rasa bersalah karena saya hanya memberikan hukuman atau konsekuensi pada murid. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid. Perasaan saya sekarang menjadi senang dan bahagia karena saya bisa berkomunikasi dengan baik pada murid agar mereka dapat mandiri dan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahannya sendiri sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Sebelum mempelajari modul ini,
Pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tak mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah. Hanya saja, saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah melalui pertanyaan, apa alasan kamu melakukan tindakan tersebut? Apakah menurutmu menguntungkan atau tidak? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal penting yang saya pelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan orang tua murid dan lingkungan sekitar sekolah, agar budaya positif tidak hanya di sekolah saja, akan tetapi juga di rumah dan di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah agar menjadi suatu kebiasaan bagi setiap anak, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial masyarakat, dalam menerapkan budaya positif. Demikianlah pemaparan saya, koneksi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 tentang budaya positif. Demikianlah, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Salam guru hebat, salam dan bahagia. Ya ho.